Halo Sobat Anime, jumpa lagi dengan Dua Tarano. Nah, gimana pencernaannya? Masih lancar? Kali ini kita akan membahas alur cerita anime yang berjudul Darker Than Black. Uniknya, tidak semua pencinta anime tahu film ini. Padahal guys, anime ini sangatlah seru dengan aksi yang sungguh sangat GG. Bercerita di mana orang-orang di dunia ini menjadi kontraktor. Bukan kontraktor ini ya guys. Apa itu kontraktor? Kontraktor adalah seseorang yang memiliki kemampuan supranatural. Mereka menyepakati suatu kontrak atau perjanjian. Agar bisa menggunakan kekuatan, mereka harus membayar kontrak terlebih dahulu. Nah, bayarnya tuh aneh-aneh guys. Dengan cara merokok, memakan rokok, makan tumbuhan. Ada juga dengan cara meminum darah anak kecil. Ih, ngeri. Selain itu terdapat dinding besar mengelilingi kota Tokyo yang disebut Hell's Gate. Pemeran utamanya bernama Hei. Hei, siapa dia? Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan seorang agen rahasia bernama Louis. Dia sedang dikejar-kejar oleh polisi. Louis merupakan seorang kontraktor. Dia memiliki kemampuan mengendalikan gravitasi. Bayaran kontrak yang harus dilakukannya adalah harus mematahkan jari tangannya. Saat Louis hendak pergi, dia dihadang oleh Hei. Lalu Louis menyerang Hei dengan menggunakan kekuatannya. Tapi Hei bisa bertahan. Dia mengaitkan tali ke pagar dan ke leher Louis. Setelah dikalahkan, Hei mendesak Louis agar mau mengatakan keberadaan suatu barang yang sedang dia cari. Louis mengatakan kalau barang tersebut ada pada seorang wanita. Lalu Hei mendapat pesan dari rekannya yang bernama Yin bahwa polisi akan datang ke gedung tersebut. Yin bisa tahu keberadaan polisi karena dia memiliki kemampuan bisa mengamati sesuatu lewat air. Saat akan pergi, Hei membunuh Louis. Dia mengalirkan listrik ke seluruh tubuhnya. Louis ditemukan polisi dengan tubuhnya yang terbaring kaku. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Hei menyamar menjadi pelajar pertukaran. Nama samarannya Lee Sun Seng. Dia mencari kos-kosan ke sana kemari. Akhirnya dia pun mendapatkannya. Hei sedang mencari wanita yang ada kaitannya dengan Louis. Saat malam hari, kita diperlihatkan pada seorang wanita bernama Chiaki. Dia sedang dibekap oleh seorang penjahat. Tapi tiba-tiba, Lee memukul penjahat tersebut sampai puyeng. Saat mereka berlari menyelamatkan diri, tiba-tiba penjahat tersebut muncul dari tembok. Dia memukuli sampai terjatuh ke rel kereta api. Akhirnya Chiaki berhasil diculik oleh penjahat tersebut. Di sisi lain, Yin sedang mencari keberadaan penjahat tersebut dengan menggunakan kekuatannya. Saat mereka lengah, Chiaki memanfaatkan momen tersebut untuk lari menyelamatkan diri. Lalu saat di tengah jalan, dia bertemu dengan Lee. Agar bisa menggunakan kekuatannya, Hei harus membayar kontraknya. Dia harus memakan makanan dalam porsi yang sangat banyak. Selain Yin, Hei memiliki partner yang bernama Huang. Huang bukanlah kontraktor melainkan hanyalah manusia biasa. Huang mengatakan bahwa Hei harus mendapatkan barang yang dicari. Dia juga harus membunuh wanita tersebut secepatnya. Lalu penjahat yang tadi pun datang lagi. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di tengah perjalanan, Chiaki mempercayakan buku rahasia kepada Lee. Chiaki pingsan di tengah jalan. Hei segera memeriksa barang tersebut. Ternyata barang itu dan Chiaki adalah sebuah jebakan. Ini disiapkan oleh penjahat tersebut. Mereka akan menangkap orang yang telah membunuh Louis. Chiaki pun terkejut. Dia tidak menyangka bahwa seorang Lee telah membunuh Louis. Pertarungan pun terjadi. Tapi akhirnya Hei berhasil membunuh penjahat tersebut satu persatu. Sedikit penjelasan ya. Seekor kucing yang bisa bicara ini adalah seorang manusia yang bernama Mao. Dia merupakan seorang kontraktor. Mao memiliki kemampuan menguasai tubuh semua hewan. Mao seringkali membantu Hei dalam menyelesaikan berbagai misi. Salah satunya dengan cara mengalihkan perhatian target. Lanjut, kita diperlihatkan kilas balik pada seorang pria yang memakai baju ADP. Di sana banyak sekali mayat manusia yang telah membusuk. Dikabarkan ternyata hanya dia satu-satunya yang selamat di daerah tersebut. Ia juga menemukan sebuah bunga. Padahal kawasan itu penuh dengan virus. Kemudian Hei mendapat misi untuk menyelidiki Dr. Tahara. Tahara adalah seorang peneliti terkenal. Dia mampu mencegah kebangkitan kekuatan seorang kontraktor. Ia bahkan menjadikan putrinya yang bernama Mei sebagai bahan penelitian. Dia menanamkan benih bunga misterius tersebut pada tangan anaknya.
Dia berharap bisa mencegah kebangkitan kekuatan yang dimiliki putrinya. Akan tetapi, kekuatan Mei tidak bisa dicegah. Mei tidak mampu mengendalikan kekuatannya. Ini menyebabkan terjadinya kebakaran beruntun. Dia telah membakar semua bangunan dan mobil. Yang lebih parahnya lagi, ia telah membakar teman dan ayah temannya. Adegan berpindah pada seorang polisi yang bernama Misaki. Misaki meminta bantuan kepada nenek tua yang tahu segalanya. Iyalah, masa nenek muda, WKWK. Misaki berhasil menemukan pelaku penyebab terjadinya kebakaran itu. Polisi pun segera menuju tempat pelaku. Ternyata pelakunya adalah seorang gadis SMA. Tiba-tiba para polisi tersebut terbunuh. Mereka tercabik-cabik seperti hati Mimin yang ditinggal kekasih. X. Kemudian Mei dikabarkan telah disandra oleh sindikat jahat. Singkat cerita, malam pun gelap. Iyalah. Hei datang mencoba untuk menyelamatkan Mei. Tapi di sana ada seorang kontraktor yang mencoba menghalanginya. Tahara datang untuk menyelamatkan Mei. Di situ ia memberikan tawaran kepada penjahat tersebut. Bahan penelitiannya sebagai tebusan. Tahara akan membunuh anaknya sendiri. Tiba-tiba Tahara tertusuk di bagian jantung dan metong. Tapi akhirnya Hei berhasil mengelakkan kontraktor tersebut. Tanpa basa-basi, Mei membakar penjahat lainnya sampai gosong. Adegan berpindah pada seorang kontraktor yang bernama November 11. Ia memiliki kemampuan membekukan suatu objek, mirip Aokiji nih. Lebih uniknya lagi, ia bisa membekukan darah yang ada dalam tubuh manusia. Dalam menjalankan misi, dia ditemani seorang wanita yang bernama April. April memiliki kekuatan menciptakan badai. Ada juga anak kecil yang bernama Julie. Dia memiliki kemampuan mengamati sesuatu lewat kaca. Mereka memiliki misi untuk menjaga seseorang yang bernama Havok. Ternyata mereka bekerja sama dengan polisi. Havok adalah kontraktor yang paling berbahaya di dunia. Dia pernah membunuh ribuan orang selama perang di Amerika Selatan. Havok memiliki kekuatan menciptakan ruang dan waktu. Kemudian mereka membawa Havok ke suatu tempat. Tapi di perjalanan mereka dihadang oleh Hei. Hei mencoba mengalihkan perhatian Eleven. Ini agar Huang bisa menculik Havok dengan mudah. Hei pun menginterogasi Havok. Dia mengatakan kalau kekuatan yang dia miliki sudah hilang. Lalu Hei membawanya ke suatu tempat. Tapi di tengah jalan Havok terbunuh. Tombak es yang menancap di belakangnya. Pertarungan pun terjadi. Beberapa hari kemudian Misaki bertemu dengan Alice. Alice merupakan teman masa kecilnya. Dia mengajak Misaki untuk hadir ke pesta ulang tahun. Tapi Misaki dibawa ke tempat yang tidak terjangkau polisi. Di situ terdapat banyak sekali bunga batu. Bunga itu diselundupkan dari luar gerbang Jepang. Lalu tiba-tiba Alice menyerang Misaki dengan menggunakan lebah. Asisten Alice yang bernama Wei membunuh 3 pejabat perusahaan Shenlong. Wei memiliki kemampuan menciptakan ledakan dari darahnya sendiri. Dia juga telah membunuh ayah Alice yang merupakan bos perusahaan tersebut. Misaki berusaha melarikan diri dari hadapan Alice. Rekan Misaki yang sedang menyamar berusaha mengeluarkannya dari situ. Hei pun mendapat misi untuk membawa sampel batu bunga. Tapi di situ muncul Wei. Pertarungan pun terjadi. Wei dan Alice saling bekerja sama untuk menguasai perusahaan Shenlong. Tapi tiba-tiba Wei mengkhianati Alice. Dia membunuh Alice. Wei melakukan semua itu agar bisa menguasai perusahaan Shenlong. Saat mereka terdesak, tiba-tiba muncul Hei. Dia datang dari luar gedung dan menyerang Wei. Hei menggunakan listrik melalui darah. Lalu kita diperlihatkan kilas balik kisah Yin. Dulunya Yin seorang anak yang periang dan suka main piano. Tapi suatu ketika bapaknya meninggal karena kecelakaan pesawat. Sedangkan ibunya meninggal karena tertabrak mobil saat hendak menyelamatkannya. Itulah alasannya mengapa sekarang ia tidak punya emosi. Dia seperti boneka. Adegan berpindah kepada 2 orang kontraktor. Mereka sedang nyantui. Kontraktor pria bernama Zhang. Dia mencuri kemampuan pelacak milik kepolisian dan pelacak milik Yin. Bayaran kontrak yang harus dilakukannya adalah membuat catatan harian. Sedangkan rekannya bernama Kiem. Dia memiliki kemampuan mengeluarkan suara dengan frekuensi yang sangat tinggi. Suaranya bisa menghancurkan semua objek yang ada di hadapannya. Tapi bayaran kontrak yang harus dilakukannya adalah harus memakan rokok. Mereka mendapat misi untuk menyelidiki kontraktor yang memiliki kemampuan pelacak. Salah satu targetnya adalah Yin. Yin bersama guru lesnya berlari menyelamatkan diri dari kejaran mereka. Mereka bersembunyi di rumah terpencil. Tapi saat berada di rumah itu, Kie menghancurkan rumah tersebut. Dia mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi.
Di situ Hei juga terkena jurus Kiem hingga sekarat. Tapi Hei menahan efek jurus Kiem dengan mengalirkan listrik ke jantungnya. Saat lengah, Hei berhasil membunuh Kiem dengan mudah, sedangkan Zhang berhasil dibunuh oleh Huang. Akhirnya Yin mendapatkan kekuatannya kembali. Yin pun ragu untuk memilih kehidupannya, menjadi Yin yang dulu atau menjadi Yin yang sekarang. Hei mengatakan bahwa keputusan ada di tangan Yin. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk memilih kehidupannya menjadi seorang agen bersama Hei. Singkat cerita, siang pun tiba. Terlihat April menemui agen yang selama ini ia cari bernama Februari. Tapi tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat April terluka parah. Mengetahui hal tersebut, November berniat untuk balas dendam kepada si pelaku. Agen bocil itu diketahui memiliki kekuatan menciptakan ledakan dari sidik jarinya. Ia bisa meledakkan setiap benda yang dia sentuh. Akhirnya November bisa berhasil membunuh agen bocil itu. Di sisi lain, Hei mendapat kabar bahwa Amber yang merupakan partner masa lalunya sedang berada di Tokyo. Diketahui dia telah membawa Yin pergi. Hei pun pergi mencari Amber. Tapi Huang mendapat perintah dari sindikat bahwa Hei tidak boleh menemui Amber. Perkelahian di antara mereka pun terjadi. Sesampainya di sana, Hei menganggap bahwa Amber bertanggung jawab atas hilangnya adik Hei. Dia menanyakan keberadaan adiknya. Tapi Amber mengabaikan pertanyaan itu. Dia mengajak Hei untuk ikut ke dalam organisasi Evening Primrose. Sebagai gantinya, Amber akan mengantarkan Hei ke tempat adiknya berada. Amber diketahui telah berkhianat kepada sindikat karena alasan tertentu. Sedangkan Hei masih bekerja di bawah sindikat. Tiba-tiba Misaki datang dan hendak akan menembak Hei. Tapi Amber menggagalkan aksi Misaki. Dia menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi waktu. Lalu Misaki mendapat info dari November bahwa profesor yang sedang meneliti Hell's Gate dikabarkan telah diculik. Pelakunya adalah IPR yang dipimpin oleh agen yang bernama Februari. Mereka telah dianggap teroris oleh sindikat. November mengatakan bahwa suatu saat kebenaran tentang sindikat akan terungkap. Misaki harus bertindak berdasarkan pemikirannya sendiri. Di sisi lain, Hei menyusup ke gudang kedutaan Amerika untuk memasang sebuah bom. Tapi tak disangka, di sana ada Wei. Sebelumnya dia diduga telah mati dan ternyata masih hidup. Hei dan Wei saling beradu kekuatan. Tapi tak disangka ada wanita yang memiliki kemampuan teleportasi. Lalu mereka pun pergi. November memutuskan untuk bergabung ke dalam organisasi IPR. Adegan berpindah ke kediaman Mao. Dia dikejutkan oleh Amber yang sudah berada di sampingnya. Lalu di sana kita diperlihatkan Mao yang sedang berada di tempat persembunyian IPR. November bertanya kepada Amber, mengapa Amber mengkhianati sindikat? Apa kebenaran yang ada di balik sindikat tersebut? Lalu profesor menjawab pertanyaan tersebut, bahwa sindikat sedang membuat senjata pemusnah massal. Senjata itu bisa memusnahkan semua kontraktor. Amber bisa mengetahui itu karena ia telah melihat masa depan. Bahkan dia sudah tahu bahwa November akan mati setelah meninggalkan gedung tersebut. Di sisi lain, Hei mencoba menyusup ke gedung tersebut. Dia hendak menyelamatkan Mao dan Profesor. Tetapi Wei dan rekannya berhasil mengadang Hei. Tapi dia berhasil pergi menuju Amber. Dia bertanya tentang apa yang akan dilakukan Amber. Amber pun menjawab bahwa tanyakan saja pada Mao. Karena Amber telah memberitahu rencananya kepada Mao. Lalu Amber menggunakan kekuatan manipulasi waktu untuk melarikan diri. Setelah mengetahui rencana busuk sindikat, November membunuh semua pejabat sindikat. Akhirnya November pun mati karena kejadian tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Mao menduga bahwa sindikat berencana membunuh mereka dengan alasan yang belum diketahui. Lalu tiba-tiba mereka diserang oleh kontraktor. Dia berkemampuan memanipulasi gravitasi. Tapi mereka diselamatkan oleh Wei. Wei membawa pesan dari Amber untuk pergi ke kediaman Amber. Dia akan membantunya ke sana. Setibanya di sana, Wei mengatakan alasannya bergabung dengan Amber. Dia hanya ingin bertarung lagi melawan Hei. Lalu mereka bertarung dengan sangat epik. Akhirnya dimenangkan oleh Hei. Di sisi lain, Misaki mendapat info dari atasannya bahwa selama ini pemerintah, kepolisian, dan bahkan kontraktor telah bekerja di bawah pengaruh sindikat. Bagi sindikat, kontraktor hanyalah alat mesin pembunuh. Mereka digunakan untuk kepentingan diplomatik. Secara umum manusia tidak tahu apapun soal kontraktor.
Sebelum informasi tentang kontraktor menyebar luas, sindikat berencana untuk menghilangkan informasi tersebut. Mereka akan memusnahkan seluruh kontraktor di seluruh dunia. Pertama, dengan cara memerangi kontraktor. Kedua, dengan cara menggunakan senjata pemusnah massal yang bernama Saturnus. Lalu kita diperlihatkan kepada mereka yang telah berhasil masuk ke dalam Hell's Gate. Di sana nenek tua kontraktor membantu mereka. Nenek menunjukkan jalan ke arah Amber berada. Saat di perjalanan tiba-tiba mau menjadi kucing sepenuhnya. Ini menandakan bahwa jiwanya yang asli telah mati. Sesampainya di sana, Amber meyakinkan Hei bahwa dia harus menghentikan usaha sindikat. Jika tidak, semua kontraktor akan musnah, kecuali Hei. Lalu sindikat akan meluncurkan sistem Saturnus. Amber menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi waktu. Kita diperlihatkan tentang kebenaran seorang Hei. Dulu adiknya merupakan kontraktor yang memiliki kemampuan menciptakan listrik, sedangkan Hei hanyalah manusia biasa. Agar Hei bisa diterima sebagai kontraktor, dia rela membunuh. Walaupun pada kenyataannya dia tidak ingin melakukan hal tersebut. Setelah mendengar ceramah dari orang-orang yang telah meninggal, Hei memutuskan untuk menjadi kontraktor. Akhirnya efek kekuatan manipulasi waktu berakhir. Hei dan Yin kembali ke kejadian 1 menit yang lalu. Di sana Hei menggagalkan usaha sindikat. Dia memanipulasi molekul yang ada pada senjata massal tersebut. Akibatnya cincin Saturnus dan senjata pemusnah massal itu tidak dapat berfungsi. Akhirnya semua kontraktor terselamatkan. Lalu dalang di balik sindikat berhasil ditangkap. Setelah kejadian itu, kehidupan pun berjalan normal seperti biasa. Tapi keberadaan Hei tidak diketahui. Film pun tamat. Sebenarnya masih banyak sekali misteri yang belum terpecahkan di anime ini. Salah satunya yaitu bagaimana kontraktor tercipta. Siapakah sebenarnya nenek kontraktor itu? Mungkin jika ada teman-teman yang tahu bisa sharing di kolom komentar. Mimin juga minta maaf jika ada hal-hal penting yang terlewatkan. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Adios kolom pentang.